Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fatimah Zilita dengan NIM 2022-210009. Di sini saya akan membahas mengenai topik administrasi publik ideal yang terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama yaitu poin dynamic governance. Konsep dynamic governance turut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya ialah kehadiran karakter dan juga budaya pada masing-masing negara, sehingga pada konsep ini perlu adanya hubungan erat antara teori yang telah dikemukakan ataupun sebuah kenyataan yang berada di lapangan. Hal tersebut dikemukakan oleh Shortari dan juga Stoker pada tahun 2009. Yang dimaksud di sini yaitu karakter dan juga budaya harus sesuai dengan teori yang sudah diterapkan di lapangan. Dan juga selanjutnya itu menurut Neo Dances pada tahun 2007, di mana dalam bukunya menyatakan bahwa kedinamisan merupakan suatu kondisi pembelajaran berkelanjutan hingga dapat menerapkan atau mengimplementasikan suatu teori secara tepat dan baik. Waktu yang terus bergulir membawa keniscayaan berupa perubahan, sehingga perlu langkah yang dianggap efektif dan juga preventif untuk mengakrabi perubahan tersebut. Dynamic governance merupakan salah satu upaya di mana pemerintah dapat menjalankan sistem pemerintahan dan juga pembangunan suatu negara secara dinamis. Yang dimaksud oleh menurut Neo Dances di sini yaitu kedinamisan dilakukan secara terus-menerus ataupun secara berkelanjutan sehingga dapat diterapkan ataupun diimplementasikan teorinya secara tepat dan juga baik. Kemudian kita masuk pada kemampuan pemerintah yang menurut Neo Dances. Yang pertama itu think ahead, di mana think ahead ini beroperasi dengan cara melihat peluang ataupun juga potensi serta ancaman yang ada, sehingga kemampuan tersebut akan membuat lembaga pemerintahan dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi serta dapat menyiapkan keputusan yang akan diambil untuk menghadapi kondisi yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu think again, di mana dalam think again pemerintah kembali memikirkan kebijakan dan juga program yang akan diambil, sehingga proses tersebut dilakukan untuk menilai relevansi sekaligus integritas antara agenda nasional dan juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu think across, di mana think across ini diminta untuk mencari inspirasi dan juga praktik menarik yang mungkin dapat diadopsi untuk kebijakan yang akan dicetuskan. Dalam proses think across ini diperlukan adanya analisis karakter dan juga budaya, setidaknya memiliki beberapa kesesuaian dengan negara kita sendiri. Kemudian kita masuk pada 5 prinsip yang mengatur tentang sistem dynamic governance itu sendiri. Prinsip yang pertama yaitu prinsip anti korupsi, di mana prinsip anti korupsi ini meyakinkan bahwa keyakinan yang mapan dan juga nilai integritas dan pelayanan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian prinsip meritokrasi, di mana prinsip ini meyakinkan pada pembangunan ekonomi itu tergantung pada nilai pengetahuan dan juga keterampilan seseorang tanpa memandang kondisi ekonominya. Kemudian prinsip rasionalitas. Prinsip rasionalitas ini di mana dia bertumpu pada kinerja dan juga fokus pada hasil yang akan dicapai. Kemudian prinsip penggunaan harga pasar. Prinsip penggunaan harga pasar di sini yaitu prinsip yang berdasarkan pada keadilan sosial berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip multirasialisme, di mana pada prinsip multirasialisme ini pemerintah tidak memandang suku, ras maupun agama dari masyarakat tersebut. Yang dipandang yaitu keyakinan bahwa semua pekerjaannya itu dapat dilakukan dengan stabil. Kemudian poin yang kedua yaitu good governance. Pada istilah good governance di sini menurut Sarji Jono, dia mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang disita-citakan oleh negara. Hal tersebut sudah dicetus dalam buku administrasi 2022. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 memberikan rumusan tentang good governance ialah kepemerintahan yang
upaya mengoptimalkan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, serta bisa diterima oleh semua masyarakat. Good governance yang dimaksud di sini yaitu pekerjaan-pekerjaan dari masyarakat yang secara transparan dapat dilihat langsung oleh masyarakat itu sendiri, dan juga sesuai dengan supremasi hukum, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang ditransparankan atau yang dapat dilihat oleh masyarakat itu dapat diterima semua masyarakat. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip good governance yang umumnya diakui. Hal tersebut menurut Arisya Putra dan juga Hukum 2013. Yang pertama itu prinsip partisipasi. Di sini diminta agar masyarakat umum lebih berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan ataupun mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan yang dimaksud di sini masyarakat meminta pemerintah agar secara terbuka melakukan suatu pekerjaan ataupun anggaran-anggaran yang akan dipakai untuk suatu pekerjaan tersebut. Kemudian prinsip akuntabilitas. Di sini masyarakat meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan atau atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian prinsip responsif. Di sini masyarakat meminta kepada masyarakat agar pemerintah lebih respon terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian prinsip konsensus. Prinsip konsensus yang dimaksud di sini yaitu prinsip yang mengakui pentingnya membangun kesepakatan dan juga mencapai konsensus di antara masyarakat itu sendiri dan juga di antara pemerintah. Yang berikutnya itu prinsip kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan ini masyarakat menuntut kepada pemerintah agar diberlakukan suatu keputusan yang sama antara masyarakat itu sendiri, baik masyarakat yang berada di kalangan bawah maupun masyarakat yang berada di kalangan atas, agar semuanya disetarakan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian yang berikut prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dan efisiensi yang dimaksud di sini yaitu prinsip yang menuntut bahwa tata kelola dari pemerintah harus efektif dan mewujudkan tujuan dan juga efisiensinya dimanfaatkan suatu sumber daya, baik sumber daya masyarakat maupun sumber daya dari manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk pada beberapa perkembangan good governance di Indonesia menurut Hakim 2016. Yang pertama itu peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas. Yang kedua peningkatan pengawasan audit, peningkatan tata kelola perusahaan, partisipasi masyarakat, pembentukan komisi pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi publik, peningkatan kualitas layanan publik, dan juga peningkatan tata kelola perusahaan. Hal tersebut diharapkan agar semua perkembangan-perkembangan dari good governance ini dapat diterapkan oleh pemerintah di negara Indonesia ini, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah itu dapat dilaksanakan secara transparansi ataupun dapat dilihat oleh masyarakat itu sendiri, dan juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian kita masuk pada poin yang berikut, yaitu mengenai implementasi good governance dalam pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan pedoman umum mengenai Good Corporate Governance atau juga GCG, dan juga merintis pembuatan pedoman Good Public Governance atau Combined Code yang pertama di Indonesia dan juga mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan suatu terobosan dan juga bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkat juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good governance melalui pemberdayaan Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan juga kepolisian telah mencakup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan e-government yang tegas.
implementasi good governance dalam pemerintahan ini bisa dikatakan sudah setengahnya dipraktik oleh pemerintah Indonesia, di mana sekarang pemerintahan Indonesia sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat, di mana melalui beberapa situs-situs yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Kemudian kita masuk pada poin yang berikut, yaitu hubungan antara dynamic governance dan juga good governance, di mana dynamic governance dan juga good governance memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan juga responsif terhadap perubahan, di mana dynamic governance dianggap sebagai pelengkap dari good governance itu sendiri. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip good governance tidak cukup tanpa adanya elemen dari dynamic governance yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru dan juga perubahan situasi. Misalnya negara-negara seperti Singapura telah berhasil menerapkan dynamic governance dengan mengintegritaskan prinsip-prinsip good governance untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Seperti yang kita ketahui bahwa dynamic governance itu sendiri dia merupakan praktik yang dilakukan secara terus-menerus atau praktik yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya jeda. Kemudian good governance itu kita juga ketahui bersama bahwa konteks dari good governance yaitu harus transparansi dan juga akuntabilitas mengenai semua pekerjaan-pekerjaannya, dan juga diharapkan pemerintah dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan juga cepat atau tanggap merespon atas segala keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita masuk pada contoh kasus dari kasus good governance yang kami ambil di sini, yaitu kasus dari Mario Dandi, di mana dia menjadi game changers penerapan good governance di Indonesia. Hal tersebut menjadi contoh yang menunjukkan karakteristik good governance, yaitu karakter dari transparansi dan akuntabilitas itu sendiri. Dalam kasus Mario Dandi, lembaga negara menunjukkan karakter good governance dengan menekan pada transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal kekayaan pribadi dari pejabat-pejabat pemerintah itu sendiri. Kemudian contoh kasus dari dynamic governance yaitu kami ambil dari Kota Ambon, di mana Kota Ambon sudah menjadi model pemerintahan yang dinamis. Dynamic governance adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan juga efisiensi. Konsep dari dynamic governance adalah menggabungkan budaya dan kapabilitas untuk menghasilkan perubahan